Kali ini kita akan membahas mengenai kinematika gerak. Nah, untuk kinematika gerak ini kita akan membahas kinematika gerak satu dimensi dan dua dimensi. Untuk pertemuan ini kita hanya fokus membahas gerak satu dimensi saja. Sebelum lebih jauh membahas tentang gerak satu dimensi, maka kita perlu mengetahui dulu nih bagian dari ilmu fisika yang mengkaji gerak suatu benda dan pengaruh lingkungan terhadap gerak benda tersebut. Nah, bagian ilmu fisika itu berupa mekanika, dan mekanika ini tuh dibagi menjadi dua, ada kinematika dan dinamika. Bedanya adalah apabila kinematika, dia itu hanya mempelajari atau mengkaji gerak benda tanpa mempedulikan penyebab gerak atau bagaimana lingkungan mempengaruhi gerak tersebut. Sedangkan dinamika, dia itu mengkaji bagaimana pengaruh lingkungan terhadap gerak tersebut. Nah, untuk saat ini kita akan membahas mengenai kinematika gerak satu dimensi secara lebih lanjut. Gerak benda itu dapat dideskripsikan setelah mendefinisikan besaran-besaran gerak untuk benda tersebut. Besaran-besaran gerak ini tuh ada yang berupa besaran vektor, ada juga besaran yang berupa skalar. Ini adalah beberapa besaran-besaran gerak yang merupakan dari besaran vektor, ada posisi, perpindahan, kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat. Untuk besaran-besaran gerak yang berupa besaran skalar, itu kita memiliki ada jarak, panjang lintasan, kelajuan, perlajuan, adapun juga ini kelajuan sesaat, ataupun kelajuan rata-rata, dan perlajuan sesaat ataupun perlajuan rata-rata. Ini yang nanti akan kita bahas secara lebih lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai posisi, perpindahan, dan jarak. Posisi itu didefinisikan dalam sebuah kerangka acuan di mana ditentukan oleh seberapa jauh jarak suatu titik terhadap sebuah titik nol sumbu satu dimensi. Nah, karena ini kita akan membahas tentang gerak satu dimensi, maka kita hanya memerlukan sumbu X ataupun sumbu Y saja geraknya. Jadi geraknya itu di sumbu X ataupun di sumbu Y saja untuk gerak satu dimensi. Jadi biasanya untuk notasi posisi di sumbu X, kita notasikan dengan X agar lebih memudahkannya. Nah, apabila geraknya itu ada di sumbu Y atau arahnya vertikal, biasanya posisinya kita notasikan dengan Y. Jadi apabila horizontal atau di sumbu X, kita notasikan dengan X. Apabila di sumbu vertikal, maka kita notasikan dengan Y. Untuk arahnya, ini sesuai dengan di diagram. Jadi apabila dia arahnya ke arah positif, ya berarti dia di positif posisinya. Apabila ada di negatif, ya berarti dia ada di negatif posisinya. Untuk vektor satuannya masih ingat, apabila dia berada di arah sumbu X, maka itu tuh adalah vektor satuannya I. Apabila ada di sumbu Y, maka arah vektor satuannya itu adalah J. Untuk satuannya, jadi untuk satuan dari posisi ini berdasarkan sistem internasional itu tuh adalah meter. Kita bisa menggunakan satuan yang lain, misalkan dengan satuan CGS, namun nanti kita perlu diingat lagi apabila satuannya tidak sesuai, maka kita memerlukan konversi satuan. Jadi diingat kembali materi mengenai konversi satuannya. Sekarang kita ambil contoh. Di sini ada garis bilangan. Garis bilangannya itu ada di sumbu X dengan satuannya itu adalah M, meter. Maka apabila kita memiliki sebuah benda yang berada di sini, sebut saja posisinya itu adalah XI, maka benda tersebut itu berada di posisi 1 meter. Ini adalah posisi bendanya. Nah, sebut saja misalnya X ini adalah posisi awal benda tersebut.
Nah, di sini ini benda tersebut bergerak, dan di posisi akhirnya itu dia ada di titik XF. Titik XF ini adalah 5 meter. Jadi posisi akhir benda, jadi bendanya itu bergerak. Posisi akhir bendanya itu ada di XF di titik 5. Maka dengan kita mengetahui posisi awal dan mengetahui posisi akhir benda pada saat dia bergerak, di sini kita nanti akan bisa menghitung yang namanya nilai perpindahan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana itu perpindahan. Oke, perpindahan itu adalah mengukur perubahan posisinya. Jadi seperti contoh yang tadi, apabila kita mengetahui posisi benda tersebut tuh berada di posisi awalnya di mana dan posisi akhirnya di mana, maka untuk mengukur perubahan posisi ini itu disebut dengan perpindahan. Nah, perpindahan ini direpresentasikan oleh delta X apabila perpindahannya itu horizontal, ataupun delta Y apabila vertikal. Jadi ini disesuaikan dengan gerak bendanya itu ada di arah mana, ada di arah horizontal atau ada di horizontal ataupun ada di vertikal. Nah, tanda plus atau tanda minus dapat digunakan untuk menyatakan arah gerak satu dimensi. Jadi untuk arah gerak satu dimensi ini kita cukup memberikan arahnya itu positif atau negatif. Jadi apabila dia menuju sumbu positif, maka arah geraknya itu positif. Apabila dia menuju ke sumbu negatif, maka arah geraknya itu negatif. Contohnya, di sini kita memiliki satu garis bilangan X dengan satuannya adalah M. Di sini kita akan coba misalkan saya mempunyai sebuah benda yang awalnya benda tersebut tuh berada di sini. Posisi awalnya di sini. Kemudian dia bergerak. Dan berakhir di posisi ini. Nah, ini gerak ke satu. Benda ke satu. Maka nilai perpindahannya seperti apa? Kita lihat dulu. Ini posisi awal, kita tulis posisi awal. Posisi awalnya itu berarti posisi 0. Kalian bisa menulis X0 ataupun X1. Ini kita tulis X0 saja. Posisi awalnya itu berarti ada di 1 meter. Posisi akhirnya itu ada di 4 meter. Untuk mencari perpindahannya seperti apa? Ini yang benda ke satu ya. Berarti nyari perpindahannya, delta X-nya itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awalnya. Berarti ini tuh 4 dikurangi 1. Maka hasilnya itu adalah 3 meter. Ini meter ya satuannya. Setelah itu adalah 3 meter. Arahnya kemana? Karena dia bergerak ke arah positif, maka ini arah perpindahannya pun positif. Selanjutnya misalkan ada benda kedua. Benda kedua itu posisi awalnya ada di sini nih. Posisi awalnya ada di 6. Lalu dia bergerak. Posisi akhirnya di sini. Ini
posisi awalnya, ini posisi akhirnya. Ini untuk benda kedua. Maka untuk benda kedua, nilai perpindahannya seperti apa? Coba kita lihat. X awal bendanya itu ada di 6 meter, dan X akhir, posisi akhir bendanya itu ada di 2 meter. Maka perpindahannya tetap ya, perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awalnya. Berarti ini adalah 2 X, ini tuh X dikurangi X0, maka jadinya adalah 2 dikurangi 6. 2 dikurangi 6 hasilnya adalah minus 4 meter. Oke, kita lihat. Jadi dia tuh berpindahnya itu tuh 4 meter, tapi arahnya itu adalah ke arah sumbu negatif. Makanya kenapa di sini kita mendapatkan minus. Jadi minus dan plus ini itu adalah menunjukkan arah perpindahannya kemana. Apabila dia arah perpindahannya itu ke sumbu negatif, maka nanti arah perpindahannya itu akan negatif. Tapi kalau misalnya arahnya itu ke sumbu positif, maka arah perpindahannya pun positif. Ini untuk perpindahan. Tadi kita membahas mengenai bagaimana itu perpindahan, apa itu perpindahan. Sekarang kita akan coba membahas mengenai jarak itu seperti apa. Apakah jarak itu sama dengan perpindahan? Jadi apakah jarak tempuh suatu benda itu sama dengan perpindahan benda tersebut? Oke, di sini saya memiliki sebuah benda. Jadi benda tersebut tuh bergerak nih dari titik P, ini adalah titik awalnya, dan X ini adalah posisi awalnya, dan titik Q atau XF ini tuh adalah posisi akhirnya. Nah, di sini kita akan cari tahu nih garis mana yang menunjukkan perpindahan dan garis mana yang menunjukkan jaraknya. Jadi apabila si benda tersebut itu, jadi anggap saja nih yang biru, garis biru ini itu adalah jalan yang dilalui oleh benda untuk bergerak. Nah, yang biru ini berarti ini tuh sama dengan lintasannya. Jadi panjang lintasannya itu adalah jaraknya. Nah, untuk garis yang orange ini itu adalah, jadi apabila lintasan benda tersebut bergerak bentuknya seperti garis biru ini, maka apabila perpindahannya itu adalah diwakilkan dengan ini, garis yang orange ini. Ini adalah perpindahannya. Karena perpindahan itu adalah kita hanya bergantung terhadap koordinat awal dan koordinat akhirnya, tidak tergantung pada bentuk lintasannya. Jadi mau lintasannya seperti apapun, nilai perpindahannya akan tetap sama, yaitu kita akan mengurangi nilai posisi akhir dikurangi posisi awalnya. Jadi biasanya perpindahan itu bentuknya berupa garis lurus. Nah, perpindahan benda ini adalah vektor. Jadi, vektor penghubung posisi awal dengan posisi akhir, sehingga selalu berupa garis lurus. Ini adalah perpindahan. Dan perpindahan ini itu membutuhkan arah, yaitu misalnya apabila dia ada ke sumbu positif, ya berarti arahnya positif, ke negatif ya negatif. Ini perpindahan. Nah, kalau jarak ini bergantung pada lintasan yang ditempuhnya. Jadi kalau jarak itu bergantung nih pada lintasan yang ditempuh. Jadi lintasan kita seperti apa, sejauh apa, berbentuk apa, ini tuh nanti yang akan menentukan nilai jaraknya itu berapa. Nah, besar jarak ini itu tuh berbeda dengan besar perpindahannya. Bisa lebih besar dari perpindahannya biasanya kalau jarak. Namun pada kondisi tertentu nilai jarak ini itu
bisa sama dengan nilai perpindahannya. Nah, kondisinya seperti apa? Ada kondisi di mana apabila si benda tersebut itu bergerak dalam garis lurus. Biasanya ini kalau kita di contoh-contoh soal nih, bendanya itu bergerak dalam garis lurus. Makanya kalau misalnya bendanya itu bergerak dalam garis lurus, nilai perpindahan dan nilai jaraknya itu akan sama. Contohnya nih, ini ada benda, ini titik posisi awalnya, dia bergerak di lintasan yang lurus. Jadi lintasannya itu lurus. Oke, ini adalah posisi akhirnya. Maka untuk kondisi benda yang bergerak di lintasan yang lurus, ini tuh nilai jaraknya itu akan sama dengan nilai perpindahannya. Karena kita tahu nih, perpindahan ini itu tuh selalu berupa garis lurus. Nah, apabila si lintasannya pun garis lurus, maka ya nilai jarak dan perpindahannya itu bisa sama dengan ini. Jarak dan perpindahan kasusnya bisa nilainya sama apabila tadi benda tersebut bergerak dalam garis lurus. Namun, apabila bendanya itu tidak bergerak dalam lintasan lurus, maka nilai jarak dan nilai perpindahannya itu akan berbeda. Oke, contohnya ini. Jadi di sini saya ambil dari peta, kita bisa lihat apabila posisi awalnya itu kita dari Bandung. Jadi di Bandung ini itu adalah posisi awalnya. Jadi posisi awal bergerak itu dari Bandung dan posisi akhirnya itu di Jakarta misalnya. Oke, di sini lihat ada lintasan berupa warna hijau, ada warna ungu, ada juga warna biru. Nah, ini itu jadi kita bisa lihat di sini yang namanya jarak itu tuh akan berbeda-beda walaupun posisi awal dan akhirnya itu sama-sama di situ. Tapi jarak ini bergantung pada lintasan yang dilalui. Jadi apabila lintasannya menggunakan lintasan yang warna hijau misalnya, yang warna hijau misal kita mendapatkan panjang lintasannya itu seperti ini. Saya panjang lintasannya itu adalah 100,6 km. Ini untuk yang hijau, berarti nanti jarak untuk lintasan yang hijau adalah 140,6 km misalnya. Untuk jarak yang ungu ini misal kita dapat adalah 156,2 km, maka nanti untuk lintasan ungu ini jaraknya adalah 156,2 km. Nah, misalnya untuk yang lintasan biru ini, panjangnya itu adalah panjang lintasannya misalnya 162,8 km, maka jarak apabila kita benda apabila kita menempuh lintasan biru ini misalnya adalah 162,8 km. Jadi jarak itu walaupun posisinya itu sama-sama, posisi awalnya di sini dan posisi akhirnya di sini, dan apabila kita mengambil lintasan yang berbeda, maka hasil jaraknya pun akan berbeda-beda. Namun berbeda dengan perpindahan akan tetap sama. Jadi karena perpindahan itu hanya melihat di koordinat awal dan koordinat akhirnya, titik awal dan titik akhir, posisi awal dan posisi akhir, dan selalu berupa garis vektor garis lurus dihubungkan dengan vektor garis lurus. Jadi ini dari posisi awal kita tarik garis lurus ke posisi akhir. Nah, ini adalah nilai perpindahannya. Jadi kalau nilai perpindahan itu kita hanya akan memiliki satu perpindahan saja. Tapi apabila kita membahas mengenai jarak, kalau misalnya di peta seperti ini kita bisa mendapatkan jarak yang berbeda-beda tergantung dari lintasan mana yang kita gunakan
di dalam perjalanan. Mungkin ini yang perlu dipahami perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi perlu diingatkan kembali, nilai jarak itu tuh akan sama dengan nilai perpindahannya apabila benda tersebut bergerak pada lintasan yang lurus. Jadi itu adalah syarat penting agar kita mendapatkan nilai jaraknya itu sama dengan nilai perpindahannya.